Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Kiai Ngendi. Salam cerdas. Rencana untuk membahas kategori kedua, penggalangan dana di kalangan umat muslim, terpaksa masih harus ditunda karena ada topik yang lebih menarik dan mendesak, yaitu tentang kepemimpinan. Di bagian ini akan dikupas dan dibahas 3 corak dan tipe kepemimpinan populis di dunia, yaitu pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Nelson Mandela dari Afrika Selatan, dan yang ketiga Joko Widodo dari Indonesia. Sebelumnya perlu diketahui pengertian istilah populis. Yang dimaksud adalah mewakili aspirasi atau kepentingan rakyat. Istilah populis itu pertama kali muncul di Amerika Serikat karena adanya situasi dan kondisi rakyat sebagai pemilik negara dan kedaulatan merasa kecewa dan jenuh pada kehidupan yang semakin susah akibat diselewengkannya aspirasi mereka dalam membuat kebijakan-kebijakan oleh elit politik dominan. Lalu muncul sebutan pemimpin populis. Sedangkan Muhammad ibnu Abdullah dilahirkan dan diutus ke dunia sebagai Rasulullah di tengah masyarakat jahiliyah atau bodoh. Menurut Al-Quran, setidaknya ada 4 ciri masyarakat jahiliyah. Pertama adalah kesalahan cara berpikir. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Lebih condong pada cara pembenaran daripada kebenaran. Kedua, pandangan yang keliru dalam tradisi dan hukum. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Dalam tradisi, contohnya yang kuat menindas yang lemah. Disebut juga homo homini lupus alias hukum rimba. Dalam hukum, contohnya hukum dibuat untuk kepentingan elit penguasa. Penegakan hukum di tangan non-muslim. Yang ketiga adalah karakter arogan atau superiority complex. Karakter itulah yang menyulut peperangan antar kabilah di zaman jahiliyah dan di berbagai belahan dunia lain. Sebelum datangnya Islam, hampir semua sistem pemerintahan bersifat elitis. Rakyat dianggap objek, bukan subjek. Kemudian Islam menegaskan bahwa derajat manusia di depan Tuhan sama. Yang membedakan hanya kualitas jiwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Konsep demikian semakin konkret dan operasional setelah terjadi revolusi Perancis dan melahirkan Voltaire, tokoh pemikir demokrasi. Nabi Muhammad diutus bukan untuk membangun kekuasaan politik atau mendirikan negara, tetapi semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Terbukti tidak lama sepeninggal beliau, umat Islam tercabik-cabik karena urusan politik. Akhlak yang diajarkan itu kebanyakan bertentangan dengan kepentingan elit penguasa, golongan mapan dan status quo, sehingga mereka memusuhi Nabi. Penderitaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya harus menghadapi dan menerima hinaan, caci maki, dan lemparan kotoran unta, bahkan ancaman pembunuhan, seperti ketika hendak hijrah ke Madinah, atau kasus dengan Du'thur mengalami tanggal 1 giginya dalam sebuah peperangan. Diterimanya dengan penuh pengertian dan kesabaran. Selain tidak menyurutkan tekad dan niat Nabi untuk mengemban misi kenabian, juga kian menguatkan dan mengukuhkan posisi beliau di mata pengikutnya. Cara inilah yang ditempuh oleh Presiden Jokowi ketika mengawali masa pemerintahannya pada periode pertama, sehingga dapat meraih simpati luas dari masyarakat dan menjadi tempat menggantungkan harapan. Sayangnya,
adopsi langkah Nabi tersebut semata hanya untuk tujuan strategi politiknya, bukan untuk tulus dan sepenuhnya meneladani Nabi. Karena banyak mufasir mengartikan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati bahwa Islam adalah agama yang komplit dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan hingga yang sekecil-kecilnya. Dengan ilustrasi, mau masuk kamar mandi saja diatur, tetapi presiden yang menggadaikan aset negara yang bukan hasil usahanya hingga ratusan tahun hanya untuk memenuhi ambisi pribadi, atau perbuatan seorang dokter senior yang membuli juniornya hingga mati bunuh diri, dan tak lama kemudian menyusul ayahnya meninggal karena syok tidak terjangkau oleh ilmu fikih. Demikian pula para ulama terdahulu menggambarkan penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Kalau berbagai rangkaian penderitaan yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memaafkan ketika dalam posisi menang dalam peristiwa Fathul Makkah, dimaksudkan sebagai bukti kemuliaan akhlak beliau yang pemaaf, rasanya tidak sebanding dengan penderitaan Nelson Mandela yang dipenjarakan selama 25 tahun dan diperlakukan sangat tidak manusiawi, bahkan layaknya binatang, dengan ancaman nyata mati perlahan-lahan karena memperjuangkan kemerdekaan negara Afrika Selatan dari cengkeraman penjajah negara Inggris yang menerapkan politik apartheid. Tetapi kemudian Nelson Mandela juga memaafkan, bahkan merangkul bekas penjajahnya itu untuk bekerja sama setelah Afrika Selatan berhasil merdeka. Dan oleh karenanya ia mendapat penghargaan hadiah Nobel perdamaian yang diakui dunia. Gara-gara kurang belajar ilmu sejarah, ada pengagum Presiden Jokowi yang memuji dan menyebut Jokowi sebagai politisi ulung karena merangkul Prabowo, bekas rivalnya dalam Pilpres, untuk bergabung dalam kabinetnya. Demikianlah. Dari uraian tersebut dapat dibuat beberapa catatan berikut. Selama ini para ulama menggambarkan sifat dan akhlak Nabi yang tidak pendendam sekaligus pemaaf, meskipun dihina, dicaci maki, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya. Kesannya menjadi cengeng ketika diperhadapkan dengan pengalaman Nelson Mandela yang notabene adalah non-muslim. Oleh karena itu, perlu pemahaman dan penjelasan baru mengenai kemuliaan akhlak Nabi dan posisi beliau sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan demikian, lebih tepat dipahami bahwa kemuliaan akhlak Nabi itu merupakan blueprint atau benchmark, sehingga secara kualitatif penjabarannya bisa saja lebih tinggi dari apa yang pernah dialami Nabi. Nelson Mandela sebagai bapak pendiri Afrika Selatan sekalipun tidak pernah terfikir untuk menggadaikan negerinya untuk ambisi pribadi. Seperti juga Bung Karno ketika dilengsarkan, sumber daya alam masih utuh, sedangkan rekonsiliasi dengan bekas penjajahnya bukan untuk melanggengkan kekuasaan Nelson Mandela seperti yang dilakukan Jokowi, tetapi untuk sinergi demi kemajuan negeri. Di era Jokowi hanya mengutamakan pembangunan fisik seraya nilai-nilai luhur seperti budaya malu, bagian dari iman, rasa tanggung jawab dan keteladanan dicampakkan.
Sedangkan akhlak buruk seperti tamak dan egoisme justru dikembangbiakkan. Mengacu pakar organisasi kelas dunia Warren Bennis, tipe kepemimpinan Nelson Mandela adalah leader, sedangkan tipe kepemimpinan Jokowi adalah manajer.